Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini. Hari ini kita akan datang kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Biar puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa ucapan syukur, terima kasih permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membayarkan kami untuk beribadah kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, aku anak raja. Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak
raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kali lagi kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kehidupan kami. Kasion yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, dan kami semua kiranya diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang doa ya. Kita belajar tentang doa. Hari ini judul kita ialah Doaku kepada Tuhan. Sekali lagi, doaku kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kemarin kita sudah masuk di pasal yang ke-6, kita sudah masuk di perikop pertama, sekarang kita masuk ke perikop yang kedua. Ya. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14, itu perikop yang kita akan pelajari. Tapi Kak Sion langsung saja baca dari ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Tentu kalian sudah tahu ya ini doa apa. Banyak orang menyebut ini doa Bapa kami loh adik-adik. Padahal ini sebenarnya doa yang diajarkan Tuhan Yesus loh sebenarnya namanya. Ya tapi nggak masalah namanya gimana ya. Kita akan belajar ya seperti apa sih doa kita kepada Tuhan. Ya, kita baca ya ayat 7 sampai ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perbuat. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, nah ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik sekalian, ada beberapa prinsip doa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, doa itu secara pribadi dengan Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-5 dan di ayat yang ke-6 ya adik-adik. Contohnya di ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Ya. Artinya berdoa itu kita secara pribadi dengan Tuhan, ya, sendiri dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan, ya. Kita berbicara kepada Tuhan. Terus Kak Sion, berarti kita nggak boleh dong doa rame-rame? Boleh doa rame-rame. Tapi alangkah baiknya mulai dari hari ini ketika kita berdoa, ayo kita mau belajar dari sejak kecil punya hubungan pribadi yang bagus dengan Tuhan, ya. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Caranya gimana sih Kak Sion? Dengan cara kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya, adik-adik, ketika kita berdoa kepada Tuhan itu sebenarnya kita sedang berbicara kepada Tuhan, ya. Kita sedang berbicara kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita harus berdoa, ya, kita harus berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
Yang kedua, apa saja sih yang kita minta di dalam doa kita? Ya. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-9 dulu. Bagian B, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya. Jadi kita berdoa itu kepada Bapa yang ada di sorga. Ya. Dan namanya Bapa itu adalah nama yang kudus. Ya. Kita akui bahwa Bapa surgawi itu adalah Bapa surgawi yang kudus. Ya. Oleh sebab itu kita berdoa nggak boleh sembarangan dan nggak boleh main-main kalau sedang berdoa ya. Ayat yang 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya di dalam doa ya, kita itu nggak boleh memaksa kehendak kita kepada Bapa di surga. Tetapi biarlah kehendaknya Bapa di surga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus kalau berdoa, Tuhan katanya, kalau boleh cawan ini lalu dariku, atau penderitaan ini ya, maksudnya penderitaan ini. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berdoa seperti itu di Taman Getsemani, yang sampai peluhnya netes jadi kayak darah gitu ya, sampai keringatan kayak darah gitu jadinya. Bukan kayak, memang darah. Yesus mengeluarkan darah ya, berpeluh, berkeringat, mengeluarkan darah. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam doanya Yesus katakan, kalau boleh Bapa, penderitaan ini lalu dariku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, namun kita tidak boleh memaksa kehendak kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Lebih baik kita bilang, kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Adik-adik, kenapa kita harus mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan itu maha tahu. Kita kan nggak tahu ke depannya kita bagaimana. Ya, kita kan nggak tahu. Tapi Tuhan kan maha tahu. Tuhan yang sudah tahu segala sesuatu. Makanya kalau Tuhan yang atur, Tuhan pasti atur dengan baik. Rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik loh buat kita. Ya. Bukan rancangan kecelakaan. Ya. Bukan rancangan kecelakaan. Karena Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu nih mana yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada rencananya Tuhan. Lanjut. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Boleh nggak kita minta dalam doa? Boleh, sangat boleh. Dan permintaan kita itu adalah apa yang kita butuhkan. Kita butuh makanan nih pada hari ini. Ya kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan apa menjadi keperluan kita pada hari ini. Bukan keinginan kita loh ya, tapi keperluan atau kebutuhan kita. Apa yang benar-benar kita butuhkan, kita boleh berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan cukupkan kalau memang itu kebutuhan kita, ya. Tuhan cukupkan, ingat syaratnya tadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan di ayat yang 10 tadi, bukan kehendaknya kita ya. Jadi kita minta kepada Tuhan seperlunya aja ya, seperlunya. Bukan banyak hal yang kita inginkan kita doakan semua, enggak juga. Enggak, tapi yang benar-benar kita perlukan seperlunya saja, secukupnya. Ya, secukupnya. Ayat 12 menarik. Di dalam doa kita meminta pengampunan Tuhan. Dan ada yang menarik juga. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya adik-adik sekalian, kita wajib untuk saling mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Ayo kita mau belajar mengampuni. Nah, sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa nih bicara kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahanku Tuhan, seperti aku juga sudah mengampuni dia. Gitu adik-adik. Artinya, kalau kita minta pengampunan daripada Tuhan, kita juga harus belajar bisa mengampuni orang lain ya. Jangan seperti cerita ada seorang yang punya utang 100, kasihan anggap aja 100, anggap aja deh 10 juta gitu ya, 10 juta utangnya. Akhirnya karena dia nggak bisa bayar, akhirnya si tuan ini hapuskan utangnya. Ya sudah, utangmu dihapuskan. Berapa tadi utangnya? 10 juta. Akhirnya si orang ini keluar, ketemu deh sama temannya. Nah, temannya ini punya utang ya kira-kira 10.000 deh. 10.000 sama dia. Terus temannya ini gak sanggup bayar. Akhirnya dia pukul temannya itu. Dia pukul temannya karena temannya gak sanggup bayar. Itu kira-kira
Boleh nggak? Ya nggak boleh dong, padahal dia sudah diampuni. Kesalahannya besar, kita anggap utang itu sebagai kesalahan ya. Kesalahannya gede, sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi kesalahan temannya kepada dia yang hanya sedikit saja, dia tidak mau ampuni. Kira-kira seperti itu boleh nggak? Nggak boleh seperti itu ya. Kita orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti itu adik-adik. Ya. Ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, dunia ini semakin jahat. Banyak cobaan terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan melindungi kita, ya, melindungi kita, ya, menjaga kita. Nah, itulah doa-doa yang harusnya kita minta kepada Tuhan, ya, yang harusnya kita ucapkan kepada Tuhan. Jangan seperti ayat yang ke-7, ya, doa yang bertele-tele, yang panjang, banyak ngomong, banyak kata. Dipikir dengan banyak kata maka doanya didengar oleh Tuhan atau doanya dikabul. Belum tentu, ya, belum tentu. Seperti apa berdoa yang diingini oleh Tuhan? Ya seperti yang sudah kita bahas tadi di ayat 9. Kita mengakui bahwa Bapa yang di surga itu yang berkuasa, yang maha kudus, dan kita berdoa kepada Bapa di surga. Tujuannya jelas, kepada Bapa di surga, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, gak main-main. Ya, kita minta kehendaknya Tuhan yang terjadi dalam doa kita, dalam setiap permintaan kita, dan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, dan kita minta berkat kepada Tuhan seperlunya, ya, secukupnya, jangan berlebihan. Dan kita meminta pengampunan Tuhan, dan tentunya kita juga harus sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Dan yang terakhir, tadi kita sudah baca di ayat yang ke-13, kita minta perlindungan Tuhan, ya, di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Ya. Banyak cobaan, banyak godaan di dalam dunia ini, ya. Banyak, tapi kiranya Tuhan yang melindungi kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat Kak Sion bagikan. Kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita sama-sama datang dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan secara khusus dalam hal berdoa, supaya doa-doa kami berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Anak-anak-Mu kiranya Engkau berkati dimanapun mereka berada. Orang tua mereka kiranya juga Tuhan berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Hidup nikah rumah tangga orang tua mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Seluruh keluarga besar mereka, keluarga besar anak-anak-Mu ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Masa depan anak-anak-Mu, mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengatur sebagaimana baik adanya. Terima kasih, terima kasih. Ini doa ucapan syukur, terima kasih dan permohonan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kak Sion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.